Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI dimanapun Anda berada. Senang saya menjumpai Anda kembali dalam sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Benaya Agus Dwi Hartanta dari GKI Wongsodirjan Yogyakarta. Saya hendak mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan dalam sapaan ini. Sebelum kita mengawali sapaan Gembala GKI ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kami punya kesempatan berjumpa kembali untuk menyapa dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya perjumpaan dan sapaan ini beserta dengan perenungan kami boleh membawa kami untuk memahami hikmat kehendak-Mu di dalam firman Tuhan. Tolong kami agar kami sungguh-sungguh bukan hanya mengerti, tapi mampu menghayati dan melakukan apa yang Engkau kehendaki itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang sahabat meneruskan sebuah foto yang ia terima dari temannya ke nomor WA saya. Foto itu berisi gambar pohon pisang yang sudah mati ditebang, dan di tengah batang pohon itu menempel seakan-akan asli tandan pisang yang berbuah yang sudah hampir matang. Lalu di bawah foto itu ada tulisan berbunyi demikian: walaupun dipotong dan sepertinya tidak ada harapan, tapi pisang ini tidak membiarkan dirinya jadi batang yang busuk dan terabaikan, tapi justru menjadi inspirasi dan berkat. Sebagai seorang petani dalam tanda kutip, inilah pelayanan yang saya tekuni saat ini. Saya tersenyum geli dan segera merespon teman saya tersebut dengan kata-kata demikian: ide dan inspirasinya bagus, Jane, tapi foto ini ngeprank kita. Karena maksudnya tandan buah pisang itu hanya ditempelkan pada batang pohon yang sudah ditebang beberapa hari sebelumnya. Padahal tangkai buahnya masih baru. Mestinya kalau dipotong bersamaan, tangkai buahnya berwarna sama, kecoklatan bahkan hitam kecoklatan. Mungkin juga jenis pohon dan buahnya pisang itu berbeda. Setelah memberikan emoji wajah orang yang tertawa terpingkal-pingkal, saya meneruskan komentar saya. Idenya sih boleh juga, tapi kebohongannya ketahuan sama petani pisang. Lalu saya memberikan lagi emoji wajah orang yang tertawa sambil meledek. Selanjutnya teman saya itu menjawab, walah, hahaha, prank ternyata, sambil memberikan emoji gambar orang yang tertawa terpingkal-pingkal. Pantesan saya heran kok bisa ada buah pisang nongol dari pohon yang sudah mati. Diberikan gambar emoji orang yang heran dan bertampang dungu. Inilah cuplikan kisah sederhana yang kami alami dalam suatu peristiwa karena kiriman foto dan pesannya yang mungkin hanya bermaksud memberikan nasihat atau dukungan motivasi bagi si penerimanya. Namun berdasarkan fakta yang salah, gambar hoax atau prank yang ia dapat, jelas maksud yang baik tidak bisa mengabaikan fakta atau data yang salah. Atau maksud baik didasarkan pada fakta atau data yang salah. Bukankah hal ini seringkali juga kita alami atau terima dalam media sosial yang kita gunakan? Bahkan kita pun ikut menyebarkan atau meneruskannya. Akibatnya kesalahan itu menjadi kaprah dan dimaklumi, bahkan dianggap benar atau senyatanya. Padahal sekali lagi itu bukan fakta atau data sesungguhnya. Di suatu kisah Alkitab juga pernah terjadi penggambaran fakta yang awalnya benar,
tapi kemudian berkembang menjadi persepsi dan asumsi yang diwarnai ketidakpercayaan, sehingga umat mengambil sikap yang tidak benar, yaitu kisah tentang pelaporan pengintai tanah Kanaan. Kisah yang ada dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai pasal 14 ayat 10. Dalam Alkitab terjemahan baru versi yang kedua, pasal 13 ayat 27 sampai 28 dan ayat 32 sampai 33 dituliskan demikian. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana engkau mengutus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Hanya saja, bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 32. Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang mereka intai. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana orang-orang raksasa, Bani Enak, berasal dari orang-orang raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang, demikian juga kami di mata mereka. Jelas dari apa yang saya baca, memang ada kerancuan antara data atau fakta dengan persepsi dan asumsi dari ke-10 orang pengintai tersebut yang berseberangan sikap dengan Kaleb dan Yosua yang mereka sampaikan kepada Musa dan umat Israel. Saya yakin kita semua pasti pernah mendengar dan membacanya. Mereka inilah yang kemudian memprovokasi umat Israel untuk memberontak pada Tuhan, yang wujudnya adalah penolakan terhadap kepemimpinan Musa dan Harun. Dengan demikian, berita hoax atau kebohongan dan mungkin juga prank, semacam joke gurauan, akhirnya telah menjadi dasar dari pemberontakan tersebut. Sekarang, jika kita bandingkan dengan kehidupan sehari-hari kita, bukankah hal-hal yang hampir mirip dengan kisah yang saya uraikan tadi, baik di awal maupun kisah Alkitab yang saya baca, kerap kali menyebabkan banyak masalah dalam kehidupan sosial dan keagamaan kita saat ini. Banyak informasi hoax atau prank di media sosial kita telah menyebabkan kita mempercayai sesuatu yang sesungguhnya bukan kenyataan, sehingga membangun ilusi dan harapan yang kosong atas berbagai hal. Begitu juga kebencian, kemarahan, dan penolakan satu pihak pada pihak yang lain. Bahkan konflik sosial terjadi gara-gara hoax atau prank yang disebar di media sosial. Oleh karena itu, pesannya sekaligus relevansinya adalah hati-hatilah terhadap hoax atau prank yang kita terima dan sebarkan. Sebab jika tidak bijaksana dan memastikan kebenarannya, sekalipun itu bertujuan baik atau memotivasi orang, maka hal itu tetap akan merusak dan merugikan bagi siapapun yang menerima dan percayanya. Tuhan kiranya memberi hikmat kepada kita untuk membedakan kebenaran dan fakta dengan hoax dan prank. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami bersama-sama renungkan dalam sapaan Gembala GKI. Biarlah lewat firman ini setiap kami boleh dengan bijaksana memisahkan dan juga mencari fakta antara kebenaran dan fakta dengan hal-hal yang bersifat hoax dan prank. Sehingga apa yang kami pahami, apa kami terima, tidak begitu saja kami percayai,
bahkan kami teruskan atau viralkan. Sehingga dengan bijaksana kami tidak membuat banyak masalah karena apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami dalam kehidupan kami setiap hari, semakin dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan memberkati.